Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Kali ini kita akan membahas tentang view. View adalah objek basis data yang mana dia ini berisi perintah query ke baris data. Setiap kali kita membuat sebuah view atau setiap kali view itu diaktifkan, pemakai akan selalu melihat hasil query-nya. Berbeda dengan tabel, data yang ditampilkan di dalam view tidak bisa dirubah. Kemudian, view ini menyediakan mekanisme pengamanan yang fleksibel, namun kuat dengan cara menyembunyikan sebagian basis data dari user lain. User dapat diberikan otorisasi pada view tanpa harus diberikan otorisasi terhadap relasi yang digunakan di dalam definisi view. Jadi view dapat meningkatkan keamanan data dengan mengizinkan user untuk hanya dapat mengakses data sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi kombinasi antara level keamanan di tingkat relasi atau relasional dengan level keamanan di tingkat view ini dapat digunakan untuk membatasi hak akses sebuah user. Sehingga mereka hanya dapat mengakses data sesuai dengan kebutuhannya saja ketika kita menggunakan sebuah view. Untuk struktur dari view itu sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi create view, kemudian nama view-nya apa, column name, as, select block with check option-nya. Jadi view ini merupakan derivatable. Jadi harus didefinisikan dalam bentuk query pada tabel atau view yang lain. Kemudian ini merupakan virtual tabel. Jadi dia tidak akan dievaluasi kecuali jika mereka digunakan dalam query lain. Kemudian view ini reusable. Jadi dapat digunakan untuk membuat query yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilakukan dalam suatu kondisi tertentu, misal dengan perintah insert, update, atau delete. Kemudian dapat dilakukan terhadap data yang ada di dalam tabel basis. Jadi melalui view tabel basis data tersebut. Jadi view atau tabel view ini bisa berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Tujuannya yaitu adalah yang pertama kenyamanan, jadi mempermudah penulisan query. Kedua yaitu keamanan, jadi menyembunyikan beberapa kolom yang sifatnya atau yang bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga yaitu adalah beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang-ulang. Jadi kita bisa menggunakan view. Di sini diberikan contoh, ini masih sesuai dengan studi kasus yang lanjutannya. Yang contoh pertama yaitu kita akan buat sebuah view untuk membuat daftar seluruh nama kota yang ada dalam tabel player. Jadi kita create view, kemudian tone-nya as select distinct tone from player. Kemudian kita juga bisa buat sebuah sintak alternatif. Jadi misal kita create view tone as select distinct tone from player. Ini juga bisa. Maka kita juga bisa menggunakan yang pertama tadi. Kemudian dari sini kita lihat itu dengan cara select query-nya, query select-nya select all from tone. Ini juga bisa seperti ini untuk melihat benar gak view ini sama view sama yang select-nya, select all from-nya ini benar gak apa yang ditampilkan, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu kita membuat view untuk membuat daftar nomor pemain dan nomor liga dari seluruh pemain yang memiliki nomor liga.
Jadi kita buat sebuah view ya, jadi create mungkin jplayer gitu nama playernya, as select player no from player where no is not null. Jadi sebenarnya untuk selectnya sendiri ini kan standar gitu ya, yang kita mau melihat apa, lah itu kita tinggal select saja gitu kan, seperti biasanya. Cuma kita gabungkan atau kita buatkan dalam bentuk view-nya gitu. Kemudian kita bisa lihat seperti ini, select all from jplayer. Jadi dia tidak mengakses untuk tabel playernya gitu ya, tapi dia mengakses view-nya gitu ya. View yang sudah sebenarnya view ini mengacu pada tabel player no gitu ya, tabel player di situ dengan ketentuan atau dengan kondisi sesuai perintah contoh tadi, seperti itu. Jadi di sini ketika kita membuat view, dia tidak lihat tabel aslinya itu apa gitu. Padahal tabel aslinya itu adalah player gitu. Tapi ketika dijalankan dia tidak mengakses tabel aslinya, tapi dia mengakses view-nya, seperti itu. Kemudian contoh ketiga yaitu adalah kita disuruh mendapatkan seluruh informasi mengenai pemain yang memiliki nomor liga yang nomor pemainnya adalah antara 6 dan 44. Jadi kita bisa select all from jplayer where player no between di antara 6 dan 44. Atau sama juga dengan select all from jplayer where player no, di situ dia lebih besar dari 6 dan player no 44 di situ. Ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian kalau kita tampilkan gitu kan, kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini. Jadi 6 sampai 44 di situ. Kemudian contoh keempat yaitu kita membuat sebuah view untuk membuat daftar seluruh pemain yang memiliki nomor liga dan nomor bermain antara 6 dan 27. Jadi kita buat create view several as jadi kayak select all from say player where player no between 6 and 27. Kemudian untuk kebalikannya kita juga bisa several 2, misal kalau di ini kan several, tapi ini untuk kebalikan, jadi tidak antara 6 dan 27, seperti itu. Tuh, kemudian contoh lagi yaitu kita disuruh menentukan nilai rata-rata dari keseluruhan penalti yang pernah dilakukan oleh pemain. Jadi solusi berikut tidak mungkin dapat dilakukan. Misal apa? Kita membuat perintah select ya. Jadi select player no. Jadi kita hitung rata-rata dari penjumlahan mon gitu kan, sum mon dari tabel penalti kemudian di group by player no. Jadi ini tidak mungkin dilakukan gitu kan. Kemudian kita buat solusinya, yaitu apa? Kita bisa menggunakan view. Jadi kita tinggal membuat create view mungkin sum penalty dengan sum penalty dari player no sum on-nya, kemudian as select player no sum on, kemudian from penalty group by player no. Dari sini select upgrade sum on, gitu, upgrade-nya dan kita upgrade-nya, dan sum on-nya ini dari yang sudah kita buat di penalty tadi, di view tadi itu from sum penalty, nama view-nya. Jadi kemudian kita bisa membuat sebuah sintak alternatif untuk buat view-nya, yaitu adalah create view sum penalty as select player no sum
mon as someone from someone-nya from penalty group player no. Kemudian kalau kita jalankan gitu kan, nah nanti akan kelihatan. Jadi nilai rata-rata dari keseluruhan penalti yang pernah dilakukan oleh pemain itu berapa. Di situ akan ketika kita menjalankan view tadi itu. Kemudian contoh ke-6 yaitu kita membuat sebuah view untuk membuat daftar urutan digit dari 0 sampai 9. Jadi kita create view digit as select 0 digit union 1, select 1 union sampai ke 9 gitu kan. Kemudian kita tampilkan yaitu adalah select all from digit. Nah, digit itu adalah nama view itu sendiri. Maka yang dihasilkan adalah 0 sampai 9. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah misalkan kita ingin menampilkan nama pemain yang berjenis kelamin perempuan. Jadi kita select player no, name, inisial, select tone from player where sek itu sama dengan F atau inisialnya kan F female tadi itu. Ya, nanti akan ditampilkan gitu. Kemudian bagaimana jika query tersebut akan dijalankan pada setiap atau setiap beberapa detik. Jadi dia ini diakses dari website yang sibuk. Bagaimana gitu loh. Solusinya yaitu kita bisa menggunakan sebuah view gitu di situ. Jadi ini tadi itu solusinya yaitu dengan buat view, yaitu untuk menampilkan nama pemain yang berjenis kelamin female sehingga beban server berkurang dan view dapat menyembunyikan beberapa kolom dari tabel player situ. Jadi kita buat yaitu create view select female as select, ini kayak perintah tadi sebenarnya, perintah yang pertama. Jadi select player no, name, initial, select tone from player where select sama dengan F. Nah, di situ. Jadi ketika dijalankan kita tidak membuat tidak menjalankan select player no hingga seperti ini, tapi kita tinggal panggil saja nama view-nya. Jadi select all from select female seperti itu. Kemudian select name from select female where player no 8, misal kita mau coba gitu, di situ. Jadi sama gitu, sama antara ketika kita tidak menggunakan view sama menggunakan view. Cuma ketika kita menggunakan view, yang diakses itu adalah view-nya gitu. Jadi lebih ringan gitu. Jadi kita tidak menyebutkan lagi keseluruhan kolom-kolom yang mau kita tampilkan seperti itu. Kemudian bagaimana jika tabel utama diupdate? Misal di sini itu adalah tabel player. Gitu. Jadi diupdate gitu, jadi dimasukkan lagi dan ditambahkan beberapa data gitu kan untuk tabel player. Jadi dimasukkan ada 3 ID 3 4 5. Kemudian di sini ini ditambahkan gitu kan, ditambahkan. Kemudian kita cek terlihat view-nya gitu kan. Kita cek apakah benar gitu kan. View-nya itu juga akan terupdate gitu. Jadi kita lihat view-nya yaitu select all from select female-nya gitu. Jadi ada tambahan di sini kan semuanya untuk jenis kelaminnya adalah female semua. Jadi ada female, ini juga female, ini juga female. Maka ketika kita lihat select all from select female, yaitu juga dia bertambah, yaitu DN di sini, atau Dian, Diana, Dinda seperti ini kan 3 4 5 seperti itu.
Kemudian apakah kita juga bisa menambahkan data ke dalam view, yaitu nama view-nya segVML gitu. Jadi kita misal nambahkan gitu. Ini isinya gitu. Kita tambahkan insert into segVML values-nya, yaitu sesuai dengan jumlah kolomnya, yaitu kita masukkan ID 200 ya, 200 isi SS female Madura. Kemudian ketika kita lihat gitu kan, ketika kita lihat di sini ada gitu. Ada itu 200 isi SSF Madura. Kemudian kita lihat di tabel utamanya atau tabel player juga bertambah gitu. Jadi ternyata ketika kita update pada view, pada tabel asal juga mengalami update meskipun akan terdapat nilai 0 di dalam tabel aslinya. Karena apa? Karena yang di update di sini kan cuma beberapa kolom gitu. Di sini kan kalau di tabel utama kan ada beberapa juga atau mungkin lebih banyak kolomnya dibanding view-nya tadi itu. Gitu. Kemudian buatlah view untuk contoh selanjutnya, yaitu kita membuat sebuah view untuk membuat daftar pemain yang lahir sebelum tahun 1960. Jadi kita membuat grid view veteran as select all from player birthday, yaitu 1960 0101. Kemudian kita bisa lihat gitu kan, select all from nama view-nya, itu adalah veteran. Maka yang ditampilkan yang lahir sebelum tahun 1960 ya. Jadi ada 1948, 56, 56 itu. Kemudian kita lakukan perubahan tanggal dari pemain nomor 2 dari 1 September 1948 menjadi 1970. Jadi kita lakukan update veteran. Ini mengacu pada nama view-nya gitu kan. Set birthday-nya 1970 gitu kan. Where player no itu sama dengan 2. Kemudian kita lihat gitu kan. Select all from veteran. Ternyata juga untuk ID 2 gitu kan, yang Everett tadi itu yang awalnya dia tahun lahirnya itu adalah 1948, karena kita update dia lebih dari tahun 1960, maka dia nggak masuk lagi gitu, nggak masuk lagi dalam view seperti itu. Kemudian penggunaan with check option pada view adalah untuk melakukan pengecekan validasi perintah update, insert, dan delete. Jadi perintah update adalah benar jika seluruh baris yang diupdate tetap menjadi isi atau virtual dari tabel view. Kemudian perintah insert adalah benar jika baris baru yang diinsert merupakan isi atau virtual dari tabel view-nya. Kemudian perintah delete adalah benar jika baris baru yang di-delete merupakan isi virtual dari tabel view. Maka view pada contoh 9 itu diubah menjadi seperti berikut. Misal create or replace view veteran as select all from player where birthday. Tadi itu 1960 with check option di situ. Maka di sini kita bisa contoh selanjutnya, yaitu kita bisa delete view. Jadi hapuslah view C player. Jadi kita drop view C player. Kemudian hapuslah view veteran. Jadi drop view veteran. Seperti itu. Ya mungkin itu saja penjelasan dari view gitu. Jadi silahkan teman-teman coba bagaimana caranya ketika kita menerapkan view pada database yang kita buat. Kurang lebihnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.